Mulai dari penyakit gangguan saraf otak yang namanya terinspirasi dari judul dongeng anak-anak, sampai ke film kartun yang alur ceritanya terlalu sadis untuk anak kecil. Berikut adalah 4 film kartun dengan kisah dan teori yang lebih kelam daripada yang terlihat. Alice in Wonderland. Meskipun dikenal sebagai dongeng anak-anak, banyak peneliti sastra menganggap cerita ini sebagai salah satu karya paling aneh yang pernah ditulis, karena dipenuhi simbolisme, teori psikologi, hingga misteri yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Yang menarik, karakter Alice ternyata terinspirasi dari seorang anak perempuan nyata bernama Alice Liddell. Ia adalah putri seorang pimpinan tertinggi dari sebuah fakultas Christ Church di Universitas Oxford, London. Pada tahun 1862, Lewis Carroll mengajak Alice dan kedua saudarinya berperahu menyusuri sungai. Untuk menghibur mereka, Carroll mulai menceritakan kisah tentang seorang gadis yang terjatuh ke dunia aneh, yang penuh makhluk dan peristiwa yang tidak masuk akal. Alice sangat menyukai cerita tersebut dan meminta Carroll untuk menuliskannya. Dari situlah lahir buku Alice Adventures in Wonderland. Namun ada satu hal yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Beberapa halaman buku harian Carroll diketahui hilang secara misterius, membuat hubungan antara dirinya dan keluarga Alice terus menjadi bahan spekulasi para sejarawan. Nama asli Lewis Carroll sendiri adalah Charles Ludwig Dodgson. Ia bukan hanya seorang penulis, tetapi juga matematikawan, dosen, fotografer, dan ahli logika. Karena itulah banyak orang percaya bahwa Wonderland sebenarnya menyimpan berbagai simbol matematika dan permainan logika yang tersembunyi. Misalnya saat Alice jatuh ke dalam lubang kelinci. Beberapa peneliti menganggap adegan ini sebagai simbol memasuki dunia yang tidak lagi mengikuti aturan normal, sebuah dunia di mana semua hal yang dianggap pasti, tiba-tiba menjadi membingungkan. Mereka menganggap Wonderland sebagai representasi alam bawah sadar manusia. Lubang kelinci menjadi pintu menuju pikiran bawah sadar, sementara karakter-karakter aneh yang ditemui Alice dianggap sebagai simbol ketakutan, kebingungan, dan emosi yang ada di dalam dirinya. Ada juga teori yang jauh lebih gelap. Sebagian penggemar percaya bahwa Wonderland adalah simbol perjalanan antara hidup dan mati. Mereka menunjuk fakta bahwa Alice jatuh sangat lama ke dalam lubang, lalu tiba-tiba masuk ke dunia yang terasa seperti mimpi dan terlepas dari kenyataan. Meski teori ini tidak pernah dikonfirmasi, teori tersebut tetap menjadi salah satu yang paling populer di kalangan penggemar. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa setiap karakter di Wonderland mewakili kondisi psikologis tertentu. Mad Hatter misalnya, sering dikaitkan dengan gangguan perilaku dan halusinasi. Cheshire Cat dianggap sebagai simbol disosiasi karena bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Sementara Queen of Hearts sering dipandang sebagai representasi emosi yang meledak-ledak dan sulit dikendalikan. Yang lebih menarik lagi, pengalaman Alice ternyata memiliki kemiripan dengan kondisi medis nyata yang dikenal sebagai Alice in Wonderland Syndrome. Penderita kondisi ini dapat melihat benda menjadi jauh lebih besar atau lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Mereka juga bisa merasa waktu berjalan lebih cepat atau lebih lambat, bahkan merasakan perubahan aneh pada persepsi tubuh mereka sendiri. Karena gejalanya sangat mirip dengan pengalaman Alice di Wonderland, para dokter akhirnya menggunakan nama cerita tersebut untuk menamai sindrom ini. Pada akhirnya, Alice in Wonderland mungkin bukan sekadar dongeng anak-anak. Di balik dunia penuh warna dan karakter-karakter anehnya, tersembunyi kisah tentang pencarian identitas, simbolisme psikologi, teori-teori misterius, dan bahkan fenomena medis yang benar-benar ada di dunia nyata. Why, that's me! I'm asleep! Alice, wake up! Please wake up, Alice! Alice! Please wake up, Alice! 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 Corpse Bride. Tahukah kamu kalau kisah Corpse Bride ternyata tidak sepenuhnya berasal dari imajinasi Tim Burton? Inspirasi utama film ini sebenarnya berasal dari sebuah legenda rakyat Yahudi dari Eropa Timur pada abad ke-16 hingga ke-17. Dalam legenda tersebut, seorang pria sedang berlatih sumpah pernikahan di tengah hutan. Sebagai lelucon, ia memasangkan cincin pada sesuatu yang ia kira hanyalah akar pohon yang muncul dari tanah. Namun sesaat kemudian, tanah terbuka dan muncul seorang wanita yang telah meninggal. Wanita itu mengaku bahwa sumpah tersebut dinyatakan sah, dan kini pria itu adalah suaminya. Dari legenda ini, lahirlah konsep utama film Corpse Bride, yaitu seorang pria yang tanpa sengaja menikahi seorang pengantin yang sudah mati. Salah satu bagian paling tragis dalam film ini adalah kisah masa lalu Emily.
Sebelum menjadi arwah, Emily adalah seorang wanita muda yang jatuh cinta kepada pria yang menjanjikan kehidupan bahagia bersamanya. Pria itu mengajaknya kabur sambil membawa seluruh perhiasan dan hartanya. Emily percaya sepenuhnya kepada pria itu. Namun ketika mereka bertemu di hutan, pria tersebut justru membunuhnya dan mengambil semua kekayaannya. Yang membuat kisah ini begitu menyedihkan adalah Emily mati karena mempercayai orang yang dicintainya. Karena itulah, setelah menjadi arwah, ia terus terjebak dalam kerinduan akan pernikahan yang tidak pernah terjadi. Ada satu hal menarik yang sering diperhatikan penonton. Mengapa dunia orang mati justru terlihat lebih hidup daripada dunia manusia? Sepanjang film, dunia manusia digambarkan dengan warna yang suram dan dingin. Sementara dunia orang mati penuh warna, musik, dan tawa. Ternyata ini bukan tanpa alasan. Di dunia manusia, hampir semua orang hidup dalam tekanan. Victor dipaksa menikah demi kepentingan keluarga. Victoria harus mengikuti keinginan orang tuanya. Semua orang sibuk memikirkan status sosial dan reputasi. Sebaliknya, di dunia orang mati tidak ada lagi perbedaan status atau kekayaan. Semua orang setara dan bebas menjadi diri mereka sendiri. Film ini seolah ingin menunjukkan bahwa banyak manusia hidup tanpa benar-benar merasakan kebebasan, sementara para arwah justru telah terbebas dari semua beban tersebut. Selain itu, ada teori penggemar yang cukup populer. Teori ini mengatakan bahwa Emily sebenarnya sudah memperhatikan Victor jauh sebelum mereka bertemu di hutan. Beberapa penggemar percaya bahwa selama bertahun-tahun Emily berkeliaran di sekitar tempat ia dibunuh dan mengamati kehidupan manusia. Ketika melihat Victor yang baik hati dan berbeda dari pria yang pernah mengkhianatinya, Emily merasa menemukan sosok yang selama ini ia cari. Memang teori ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, tetapi cukup banyak penggemar yang menganggapnya masuk akal. Di akhir cerita, Emily akhirnya menyadari bahwa yang selama ini ia cari bukanlah pernikahan, melainkan cinta yang tulus. Ketika melihat Victor dan Victoria saling mencintai, Emily sadar bahwa memaksa Victor untuk tetap bersamanya hanya akan mengulangi kesalahan yang pernah menghancurkan hidupnya. Untuk pertama kalinya sejak kematiannya, Emily memilih melepaskan masa lalu dan mengutamakan kebahagiaan orang lain. Karena itulah tubuhnya berubah menjadi ribuan kupu-kupu biru yang terbang ke langit malam. Adegan ini menandakan bahwa jiwa Emily akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Dan mungkin itulah alasan mengapa Emily menjadi karakter yang begitu dicintai banyak penonton. Ia memang tidak mendapatkan pernikahan yang diimpikannya. Namun pada akhirnya, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk melepaskan masa lalu dan menemukan kedamaian. There he goes! There he goes! He's getting away! Quick, quick, after him! Victor! Thank you. Victor? The Nightmare Before Christmas. Sekilas, The Nightmare Before Christmas terlihat seperti film musikal unik yang menggabungkan Halloween dan Natal. Namun di balik lagu-lagunya yang ceria dan karakter-karakternya yang aneh, film ini sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Salah satu teori paling populer berkaitan dengan Halloween Town. Dalam film ini, kota ini dihuni oleh monster, hantu, vampir, penyihir, dan berbagai makhluk menyeramkan lainnya. Meski terlihat menakutkan, mereka hidup layaknya masyarakat biasa. Mereka bekerja, memiliki rumah, dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti manusia pada umumnya. Karena itu, banyak penggemar percaya bahwa Halloween Town sebenarnya adalah semacam alam setelah kematian. Teori ini didukung oleh bentuk para penduduknya. Jack Skellington hanyalah sebuah kerangka. Sally tersusun dari potongan tubuh yang dijahit menjadi satu, sementara banyak karakter lain memiliki bentuk yang menyerupai luka, deformasi, atau simbol kematian. Menurut teori ini, setiap penduduk Halloween Town adalah jiwa yang telah meninggal dan mengambil bentuk yang mencerminkan kehidupan atau kematian mereka. Namun bagian paling menarik dari film ini sebenarnya bukan tentang Halloween Town, melainkan tentang Jack Skellington sendiri. Di awal cerita, Jack memiliki segalanya. Ia terkenal, dihormati, dan dianggap sebagai sosok paling penting di kotanya. Tetapi anehnya, ia tetap merasa kosong. Ia bosan melakukan hal yang sama setiap tahun dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Ketika menemukan Christmas Town, Jack berpikir bahwa Natal adalah jawaban atas semua kegelisahannya. Ia mencoba menjadi sosok yang berbeda dan mengambil peran yang sebenarnya bukan miliknya, yaitu menjadi Santa Claus. Namun semakin keras ia mencoba,
semakin besar kekacauan yang ia ciptakan. Sementara Jack sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya, Sally justru menjadi karakter yang memahami kenyataan sejak awal. Sally tahu bahwa rencana Jack akan berakhir buruk. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Jack, karena ia sudah menerima siapa dirinya sebenarnya. Dan pada akhirnya, Jack baru menemukan kebahagiaan ketika ia berhenti mencoba menjadi orang lain dan kembali menjadi dirinya sendiri. Selain Jack, ada satu karakter yang juga menyimpan banyak misteri, yaitu Oogie Boogie. Film tidak pernah menjelaskan secara jelas siapa dirinya atau dari mana asalnya. Yang kita tahu, ia adalah monster berbentuk karung yang dipenuhi ribuan serangga. Karena itulah muncul teori bahwa Oogie Boogie dulunya adalah manusia yang sangat kejam semasa hidupnya. Setelah mati, ia berubah menjadi makhluk yang mencerminkan sifat aslinya. Teori ini cukup populer karena Oogie Boogie terlihat jauh lebih sadis dibanding penghuni Halloween Town lainnya. Ia menikmati penderitaan orang lain dan menjadikan nyawa sebagai permainan. Ketika tubuh karungnya robek, yang tersisa hanyalah kumpulan serangga. Bagi banyak penggemar, hal ini melambangkan bahwa jiwanya telah membusuk sepenuhnya. Tapi ada satu teori lagi yang paling terkenal. Teori yang menghubungkan The Nightmare Before Christmas dengan Corpse Bride dan Frankenweenie. Menurut teori ini, Victor dari Corpse Bride pada akhirnya tumbuh tua, dan setelah meninggal berubah menjadi Jack Skellington. Kemudian anjingnya, Sparky dari Frankenweenie, berubah menjadi Zero, anjing hantu yang selalu menemani Jack. Meskipun teori ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, banyak penggemar tetap menyukainya karena berbagai kemiripan yang muncul di ketiga film tersebut. Frog's breath will overpower any odor. Coraline. Banyak orang menganggap Coraline hanyalah film animasi stop motion untuk anak-anak. Namun semakin dalam kita memahami ceritanya, semakin terlihat bahwa Coraline adalah salah satu kisah horor psikologis paling gelap yang pernah dibuat dalam bentuk animasi. Coraline sendiri berasal dari novel karya Neil Gaiman yang terbit pada tahun 2002. Menariknya, Gaiman awalnya menulis cerita ini untuk putrinya yang masih kecil. Namun ketika ceritanya selesai, ia menyadari bahwa kisah tersebut jauh lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Menurut Gaiman, anak-anak biasanya melihat Coraline sebagai petualangan yang seru. Sementara orang dewasa lebih mudah menyadari bahaya yang sebenarnya sedang mengintai di balik cerita tersebut. Sumber dari semua teror itu adalah sosok yang dikenal sebagai Other Mother. Namun nama aslinya adalah Beldam. Dalam cerita rakyat Eropa, Beldam sering digambarkan sebagai penyihir tua yang memikat anak-anak sebelum memangsa mereka. Dan itulah yang dilakukan dalam Coraline. Ia tidak menyerang korbannya secara langsung. Sebaliknya, ia memberikan semua yang mereka inginkan. Orang tua yang perhatian, makanan enak, mainan, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun semua itu hanyalah umpan untuk menjebak korbannya. Salah satu simbol paling mengerikan dalam film ini adalah mata kancing. Beldam selalu meminta korbannya menjahit kancing untuk menggantikan mata mereka. Sekilas mungkin terlihat aneh, tetapi maknanya jauh lebih menyeramkan. Mata adalah simbol identitas dan cara seseorang melihat dunia. Jika Coraline mengganti matanya dengan kancing, itu berarti ia kehilangan kebebasannya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Beldam. Ia bukan lagi manusia yang bebas melainkan boneka yang bisa dikendalikan. Banyak penggemar juga percaya bahwa Beldam bukan sekadar penyihir biasa. Ketika kekuatannya mulai melemah, bentuk aslinya berubah menyerupai laba-laba raksasa. Dalam banyak budaya, laba-laba sering melambangkan predator yang menunggu mangsanya masuk ke dalam jebakan. Dan Coraline memang terjebak dalam jaring yang telah disiapkan khusus untuknya. Ada teori yang lebih menyeramkan lagi. Dalam film, kita melihat 3 arwah anak yang pernah menjadi korban Beldam. Namun banyak penggemar percaya bahwa mereka hanyalah sebagian kecil dari jumlah korban yang sebenarnya. Beldam terlihat sangat tua dan seolah telah melakukan hal yang sama berkali-kali selama bertahun-tahun. Jika benar demikian, jumlah anak yang pernah menjadi korbannya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Ada juga teori populer yang mengatakan bahwa Coraline sebenarnya tidak pernah berhasil melarikan diri dari dunia lain. Pendukung teori ini berpendapat bahwa akhir film terasa terlalu sempurna. Orang tuanya menjadi lebih perhatian. Tetangganya lebih ramah. Dan semua masalah seolah selesai begitu saja. Menurut teori ini,
Beldam hanya menciptakan ilusi baru yang lebih meyakinkan agar Coraline tidak pernah menyadari bahwa dirinya masih terjebak. Memang teori ini tidak pernah dikonfirmasi, tetapi tetap menjadi salah satu teori favorit para penggemar. Dan mungkin itulah alasan mengapa Coraline masih terasa mengganggu hingga hari ini. Bahkan banyak orang yang menontonnya saat kecil mengaku baru menyadari betapa kelam dan menyeramkannya cerita ini ketika mereka menontonnya kembali sebagai orang dewasa. Jadi itulah 4 film kartun dengan kisah dan teori yang lebih kelam daripada yang terlihat. Saya sangat merekomendasikan kamu untuk menonton sendiri keempat film tersebut, agar dapat lebih memahami dan merasakan keseruan ceritanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu menyukai konten seperti ini. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. You have a very funny way of showing it. So, where are they? The ghosts?